Saya akan menjelaskan tentang media berita dan isu bukan pasar. Media berita adalah sumber informasi utama bagi mereka yang berada di lingkungan non-pasar. Ini mengingatkan publik, aktivis dan LSM pejabat publik, dan kelompok kepentingan untuk masalah non-pasar dan aktivitas perusahaan. Mereka yang tertarik untuk memajukan suatu masalah mungkin mencoba menggunakan media sebagai komponen dari strategi non-pasar. Meskipun media menjaga kemandiriannya, kadang-kadang dapat menemukan komponen dari strategi tersebut layak diberitakan seperti dalam episode Alar. Selain berfungsi sebagai arena tempat isu non-pasar ditangani, media berita memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan menempatkan isu-isu tersebut dalam agenda perusahaan. Liputan media meliputi yang pertama memberi tahu publik, aktivis, kelompok kepentingan dan pejabat pemerintah tentang masalah non-pasar. Yang kedua menyampaikan kekhawatiran tentang kebijakan dan praktik perusahaan. Yang ketiga memberikan informasi tentang kemungkinan efek dari tindakan alternatif dan mengurangi biaya tindakan kolektif. Pesan dan intervensi mereka. Karena media berita memainkan peran penting dalam perkembangan masalah non-pasar, manajer harus menilai masalah mana yang kemungkinan besar dapat diliputi oleh media dan perlakuan yang akan diterima oleh masalah tersebut. Pesan yang diberikan oleh media berita ditafsirkan dalam berbagai cara, tergantung pada informasi, kepercayaan, dan preferensi individu sebelumnya. Meskipun penafsiran pesan bisa berbeda-beda, dampaknya bisa sistematis dan karenanya penting. Teori liputan media dan perlakuan. Teori liputan dan perlakuan memprediksikan bahwa media berita akan meliputi isu-isu dengan minat intrinsik audiens atau persepsi signifikasi sosial. Cerita lebih mungkin menjadi berita jika memiliki minat audiens yang luas, kedekatan, kepentingan manusia, kontravensi dan konflik, dan untuk televisi dan internet daya tarik visual. Signifikasi sosial berkaitan dengan peran media sebagai pelindung hak publik untuk mengetahui. Media terkadang dapat terlibat dalam advokasi dengan membuat pilihan atau mendukung kebijakan tertentu. Kepentingan intrinsik audiens. Perspektif kepentingan khalayak dimulai dengan pengamatan bahwa keputusan liputan dan perlakuan oleh media berita dipengaruhi oleh pendapatan dan pertimbangan khalayak. Pendapatan langganan dan iklan didasarkan pada sirkulasi dan peringkat, dan tujuannya adalah untuk menarik audiens dengan meliputi isu-isu yang menarik bagi pembaca dan pemirsa dengan memperlakukan masalah tersebut dengan cara yang akan menarik perhatian mereka. Signifikasi sosial perspektif. Signifikasi masyarakat memandang liputan dan perlakuan sebagai cerminan dan persepsi media berita tentang suatu masalah bagi masyarakat. Perspektif ini mencerminkan peran media berita dalam melayani demokrasi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Media berita memiliki peran khusus dalam demokrasi yang diberikan atau telah mengembang tugas melayani rakyat untuk mengetahui tentang masalah yang penting bagi struktur masyarakat. Menggabungkan perspektif. Menggabungkan dua perspektif ini memberikan teori liputan dalam perlakuan berita sebagai fungsi dari minat penonton yang intrinsik dan penilaian media tentang signifikasi sosial dari masyarakat tersebut. Dalam teori ini, perlakuan lebih tergantung pada signifikasi sosial daripada minat audiens, sedangkan liputan lebih tergantung pada minat audiens. Dalam liputan dan perlakuan media berita ini didasarkan pada dua kondisi yang memadai, signifikasi sosial dan minat intrinsik khalayak. Fitur cerita lainnya seperti efek visual, minat manusia, kontravensi juga penting. Teori ini berulas sepanjang dimensi ini di bagian selanjutnya. Memperluas teori kelayakan.
Berita konsep kelayakan berita memperluas minat audiens intrinsik dengan dimensi signifikasi sosial yang dirasakan. Sebuah masalah lebih layak diberitakan jika memiliki tingkat kesegaran atau urgensi. Seperti isu lebih layak diberitakan jika memiliki dimensi human interest yang dapat diidentifikasi oleh audiens, seperti dalam cerita tentang korban ketidakadilan, kecelakaan, atau bencana alam. Sebuah cerita juga lebih menarik jika diceritakan oleh seorang yang terlibat dalam suatu masalah daripada oleh koresponden. Biaya peliputan. Berita bergantung pada biaya untuk peroleh informasi dan produksi sebuah berita. Biaya peliputan tersebut termasuk penugasan jurnalis, membuat cerita dan menjaga kantor biro, membawa wartawan ke tempat berita tersebut, dan memberikan dukungan editorial dan administratif. Begitu jurnalis ditugaskan untuk sebuah berita dan berada di lokasi, biaya marginal liputan berkurang dan media lebih cenderung menggunakan cerita dengan sumber tersebut. Keseimbangan dan keadilan. Standar jurnalisme dalam kontrol editorial mengharuskan akurasi sebuah berita dan perlakuan seimbang dan adil. Akurasi tidak hanya mencakup verifikasi fakta, tetapi juga memastikan bahwa cerita yang disajikan menggambarkan situasi dengan benar. Keseimbangan membutuhkan penyajian kedua sisi masalah, yang seringkali melibatkan pemberitaan kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah tersebut. Selanjutnya itu profesi. Kebutuhan media dibuat oleh orang-orang yang memiliki karir di bidang jurnalisme. Jurnalis lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, dan lebih liberal. Apakah berita media memperlakukan isu secara selektif? Media berita mungkin tidak meliputi setiap masalah dengan kriteria yang sama. Sebagian besar masalah ditangani di bawah kendali dan standar editorial. Namun, beberapa isu media mengambil pendekatan advokasi, menangguhkan standar keadilan dan keseimbangan. Satu versi dari komponen objektivitas dijelaskan oleh Westphal dalam Makwal 2011-223 bahwa penyajian berita objektif harus mencakupi nilai-nilai fakta, di mana fakta itu sendiri memiliki implikasi evaluatif. Dimensi objektivitas terdiri atas yang pertama, faktualitas, yaitu kebenaran. Dalam penelitian ini kategorinya adalah ada pemisahan antara fakta dan opini, dan ada pencampuran antara fakta dan opini. Yang selanjutnya yaitu relevansi. Faktualitas juga diukur dari relevansi berita. Dalam penelitian ini, kategori referensi meliputi informasi yang diberitakan tidak mengandung sensasionalisme atau non-sensasionalisme, dan informasi yang diberikan mengandung sensasionalisme dan informatif. Imparsialitas atau seimbang dan netralitas. Dengan skema faktualis ini merujuk pertama pada bentuk peliputan yang berkaitan dengan peristiwa dan pertanyaan yang dapat diperiksa terhadap sumber dan ditampilkan bebas dari komentar atau setidaknya dipisahkan dari komentar apapun. Sedangkan dalam skema imparsialitas merupakan sikap netral dan harus diraih melalui kombinasi keseimbangan. Bias, akurasi, dan keadilan. Publik percaya bahwa ada bias media berita dalam isu bukan pasar 230 dalam pemberitaan, namun terdapat sedikit konsensus tentang sifat dan arah bias yang dirasakan. Internet dan jurnalisme warga. Sumber informasi tentang masalah non-pasar dari perusahaan yang terpengaruh olehnya telah meluas secara substansial.
dan perluasan internet seperti blog dan media sosial. Maraknya blog dan media sosial memungkinkan warga menjadi jurnalis, dan banyak yang menggunakan internet untuk mengomentari masalah non-pasar yang mempengaruhi perkembangan bisnis. Dengan informasi dokumenter yang teruskan di internet secara instan, lingkungan media perusahaan menjadi lebih kompleks. Interaksi bisnis dan media berita. Masalah bisnis dan liputan dan perlakuan media berasal dari beberapa faktor. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan yang ingin aktivitas mereka diteliti publik. Yang kedua, media menjaga kemandiriannya. Yang ketiga, keinginan untuk keseimbangan dan dorongan untuk mengembangkan kontroversi untuk membuat cerita menarik sering memberikan kesempatan kepada kritikus perusahaan untuk menyampaikan pesanan mereka kepada publik. Yang keempat, beberapa eksekutif setuju dengan Louis Yong bahwa media melayani sentimen anti-bisnis. Selanjutnya adalah kebutuhan informasi. Banyak masalah bisnis yang layak diberitakan, dan seringkali hanya bisnis yang memiliki informasi yang dapat menjadi dasar sebuah cerita. Ini memberi perusahaan kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan organisasi berita, di mana mereka memberikan informasi yang adil dan seimbang. Seperti yang dikomentari oleh seorang jurnalis terkemuka, kami membutuhkan akses dan sumber dapat berdagang berdasarkan akses. Banyak perusahaan mempertahankan hubungan tersebut melalui kejujuran dan kredibilitas informasi yang mereka berikan. Strategis media yaitu memandu interaksi dengan media dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan publik. Evans 1987 mengidentifikasi 6 event strategis media yang efektif. Yang pertama, yang tidak biasa itu biasa. Yang kedua, menekankan konsisten bisnis dan kepentingan umum. Yang ketiga, ingat audiens Anda. Yang keempat, berkomunikasi melalui depresi. Yang kelima, pesan media. Yang keenam, bangun kredibilitas bukan persahabatan. Tanggapan dan vakum media. Pada banyak masalah, terutama yang dapat menghasilkan tindakan non-pasar, bisnis memilih untuk menghindari liputan media. Selain itu, strategis yang menggoda adalah dengan tidak berkomentar kepada media dengan harapan tidak ada berita yang muncul. Wawancara media. Karena pentingnya dalam perkembangan masalah non-pasar, manajer sering memberikan wawancara kepada media dan dipanggil untuk berbicara kepada publik. Pelatihan media merupakan kebiasaan di banyak perusahaan, dan industri konsultasi komunikasi telah berkembang untuk mendukung pelatihan tersebut. Banyak perusahaan juga memberikan pedoman bagi manajer mereka dalam berurusan dengan jurnalis. Mengantisipasi masalah. Ketika masalah non-pasar dapat diantisipasi, teori media berita dapat digunakan untuk menilai apakah masalah tersebut kemungkinan besar akan diliputi, dan jika demikian, jenis perlakuan yang mungkin diterima. Untuk berita-berita yang hanya akan diliputi oleh para bisnis, sebuah perusahaan dapat berharap dan dalam banyak kasus mengharapkan bahwa jurnalis tersebut memiliki keahlian dalam subjek berita tersebut. Peristiwa yang tak terduga. Karena peristiwa seperti kecelakaan lingkungan dapat terjadi, perusahaan harus memiliki rutinitas yang harus diikuti jika terjadi berita terbaru. Untuk hal-hal yang serius, perusahaan harus memiliki rencana manajer bisnis. Cara lain untuk menyelesaikan perselisihan dengan media ada 3. Yang pertama, cara pribadi. Yang kedua, menempuh jalur hukum atau deformasi label. Dan yang ketiga, jalan politik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.